dokter, di sekujur tubuh aku itu mulai muncul bercak-bercak keputihan. Nah, tapi dia itu nggak gatal, malah mati rasa. Kira-kira aku ini punya penyakit apa ya, dok? Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas sebuah topik mengenai bercak pada kulit yang warnanya putih ya, jadi berbeda dengan area di sekitarnya, tetapi dia mati rasa. Nah, sebenarnya kamu ini lagi mengalami penyakit apa ya? Teman-teman, kemungkinan apabila teman-teman sudah menyingkirkan semua diagnosis lain ya, kemungkinan ada salah satu penyakit yang dinamakan penyakit kusta atau morbus Hansen. Nah, penyakit kusta ini sebenarnya cukup banyak ada di masyarakat kita ya, cuma biasanya kita kurang terlalu paham atau kurang aware dengan gejalanya. Nah, di sini semoga video YouTube ini membantu ya apabila ada saudara, tetangga maupun orang-orang yang di sekitar Anda yang sekiranya mempunyai gejala seperti berikut. Nah, sebenarnya teman-teman, infeksi kusta atau morbus Hansen ini disebabkan oleh Mycobacterium leprosis ya. Jadi bagaimana cara penyebarannya? Cara penyebarannya itu adalah melalui droplet ya, atau dari saluran nafas. Namun dia ini harus mengalami kontak yang cukup lama dengan penderita ya. Jadi yang ada di benak kita bahwa penularan kusta ini tidak semudah penularan flu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu parno-parno banget sebenarnya. Nah, bagaimana teman-teman untuk kita mencegah ya? Biasanya kita harus lebih waspada ya. Caranya adalah yang pertama, kita jangan terlalu dekat ya kepada hewan yang membawa bakteri ini. Contohnya adalah hewan armadillo. Yang kedua adalah teman-teman perlu waspada apabila teman-teman lagi berkunjung atau tinggal di daerah endemik yang banyak orang mengalami penyakit kusta. Yang ketiga adalah teman-teman itu memang sudah didiagnosa memiliki gangguan kekebalan imun tubuh. Sebenarnya pada awalnya teman-teman gejala kusta ini tidak terlalu tampak ya. Makanya biasanya masa inkubasi atau bisa dideteksi pada satu orang itu bisa memakan waktu sampai kurang lebih 20 tahun ya. Jadi oleh karena itu di sini saya akan menjabarkan beberapa gejala yang sangat spesifik yang sangat mudah teman-teman kenali ya. Yang pertama adalah kulit menjadi mati rasa. Ya, gimana caranya? Di dalam bercaknya itu teman-teman ambil kapas, teman-teman lilit dan mulai digesekkan di area yang mati. Dan biasanya pasiennya ini nggak boleh ngelihat ya. Dan kita tanya ke mereka, kira-kira masih kerasa nggak ya dengan sentuhan atau dengan benda tajam maupun dengan misalnya es, intinya tuh seperti itu ya. Biasanya kalau sudah mengalami kerusakan sarafnya, dia itu nggak kerasa apa-apa teman-teman ya. Yang kedua adalah kulitnya itu tidak menimbulkan keringat ya, padahal di area tubuh yang lain dia berkeringat. Yang ketiga adalah kulitnya itu mulai terasa kering dan kaku. Yang keempat, lukanya itu tidak nyeri teman-teman apabila terkena di telapak kaki ya. Jadi ini semi-semi bingung ya dengan penyakit kencing manis kalau sudah sampai komplikasi ke saraf tepi. Karena kalau sudah sampai komplikasi juga lukanya jadi mati rasa juga ya teman-teman. Jadi cara untuk menyingkirkannya teman-teman bisa cek gula darah ya. Yang kelima adalah adanya bengkak atau benjolan di area wajah dan telinga. Jadi ini spesifik banget ya, wajah dan telinga. Setelah itu bercak yang tampak pucat dan berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya. Nah, jadi contohnya seperti di gambar ini ya.
Setelah itu sarafnya itu membesar terutama di area siku dan lutut, jadi di area sendi-sendi. Yang kedelapan adalah ototnya mengalami kelemahan. Yang kesembilan adalah alis dan bulu mata akan hilang secara permanen. Itu biasanya kalau kustanya itu sudah lumayan parah, teman-teman. Yang kesepuluh adalah mata akan menjadi kering dan jarang berkedip. Nah, yang ke-11 bisa menimbulkan yang namanya mimisan, hidung tersumbat, atau bahkan tulang hidungnya yang hilang. Ini teman-teman setelah mengenal gejalanya, di sini ada 6 macam tipe kusta ya. Yang pertama adalah intermediate leprosis. Ini biasanya cirinya lesinya itu berbentuk datar atau lebih rendah daripada permukaan sekitarnya. Kadang dia bisa sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Tubuh kita itu punya imunitas yang kuat sebenarnya untuk memerangi yang namanya bakteri ini. Ya, jadi caranya adalah teman-teman harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah tuberculosis leprosi. Nah, ini lesinya bentuknya datar, bentuknya besar-besar, tapi sudah ada gejala mati rasa. Dan juga ada yang namanya pembesaran saraf. Nah, biasanya pembesaran saraf ini identik di area siku dan lutut ya teman-teman. Yang ketiga adalah tipe borderline tuberculosis leprosi. Jadi lesinya itu bentuknya lebih kecil-kecil, namun dia lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tuberculosis leprosi. Yang keempat adalah mid borderline leprosi. Jadi lesinya itu kemerahan, letaknya acak teman-teman, jadi tersebar dan biasanya tidak simetris antara sisi sebelah kanan ataupun kiri ya. Jadi kalau telinga kirinya kena belum tentu yang kanan ada ya, kayak gitu. Setelah itu lesinya itu mati rasa dan juga mulai ada pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima adalah borderline lepromatosus leprosi. Nah, lesinya ini banyak, bisa ada yang datar, ada yang menjol, jadi dia mix teman-teman, dan juga ada kadang-kadang mati rasa ya. Yang keenam adalah lepromatous leprosi. Artinya lesinya itu tersebar dengan simetris, kanan kiri sama banyak bakterinya, rambutnya rontok, ada gangguan saraf dan kelemahan anggota gerak. Jadi tipe yang keenam ini adalah yang paling full bloom atau yang paling kelihatan banget ya. Nah, terus tipe macamnya itu ada 2 macam teman-teman. Biasanya kita omong tipe PB dan MB. Cara membedakannya adalah PB itu gejalanya kita bisa kelihatan ya dengan hasil tes, tapi hasil kerokannya itu diambil sampelnya dia negatif. Nah, kalau MB gejalanya kelihatan tapi dikerok juga positif hasilnya. Nah, biasanya apabila kita bertemu dengan pasien yang sudah sangat cukup parah ya, biasanya kita akan menganjurkan untuk pemeriksaan tambahan ya mengenai hitungan sel darah lengkap, tes fungsi hati, tes fungsi kreatin atau ginjal, dan biopsi di saraf yang mengalami penebalan tentunya. Jadi kita ingin tahu sarafnya itu fungsinya masih bagus atau enggak. Nah, gimana penanganannya? Ya, penanganannya itu nggak usah khawatir teman-teman, karena di fasilitas kesehatan maupun di puskesmas pemerintah ada yang namanya obat MDT. Ya, jadi itu adalah beberapa campuran dari antibiotik, lebih dari 2 antibiotik yang biasanya bisa diminum sekaligus. Nah, ini adalah contoh-contoh nama obatnya ya. Ada rifampicin, dapson, clofazimin, minoxidil, dan ofloxacin ya. Nah, biasanya antibiotiknya ini bisa diminum sekitar 1-2 tahun tergantung awalnya teman-teman itu didiagnosa dari 6 jenis itu tipe yang mana gitu. Yang pasti kalau misalnya semakin parah ya berarti minumnya semakin lama ya. Nah, selain itu teman-teman biasanya juga ada tindakan operasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi saraf yang rusak, untuk memperbaiki bentuk tubuh yang cacat, dan mengembalikan fungsi dari anggota tubuh kita. Nah, di sini saya juga akan bahas mengenai komplikasinya ya. Komplikasi itu adalah apabila kusta ini terlambat ditangani nih, kira-kira bisa kemana aja. Bisa ada timbul mati rasa, habis itu gangguan mata sampai arahnya ke glaukoma. Habis itu ada kebutaan, bisa gagal ginjal. Terus ada kemandulan pada pria, ada lemah otot, terus kerusakan bentuk wajah.
terus tulang hidungnya itu bisa hilang ya. Jadi kerusakan permanen, alisnya hilang, jari-jarinya tidak ada, baik jari tangan maupun jari kaki ya. Nah, dan biasanya karena minder dijauhin biasanya bisa sampai ke depresi dan bunuh diri. Nah, so teman-teman setelah melihat video ini, kalian sudah nonton video YouTube ini sampai habis, tentu dong kalian sudah punya bekal ilmu yang cukup. Nah, apabila kalian pengen ngobrol lagi lebih lanjut, gimana sih dokter caranya untuk meningkatkan imun tubuh misalnya, teman-teman bisa ke Instagram atau ke WhatsApp saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye!